saya Zela Kesipani dari kelas 1B NIM 23070-149. Halo, nama saya Wahyu Wijayanto, NIM 23017010065 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Konik Septrian Bustamar dengan NIM 0067 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Putri Triadini, NIM 086 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Ismaili Sri Rujam dengan NIM 076 dari kelas 1B. Halo, perkenalkan nama aku Audia Amara Saneta, NIM 230701051 dari kelas 1B. Drama ini berjudul Brahman Ibnata dengan peran utama yaitu Adi Sankara. Filsafat Timur seringkali menekankan aspek spiritual, etika, dan keseimbangan dalam hidup. Pendekatan mereka terhadap realitas, tujuan hidup, dan cara mencapai pencerahan seringkali berbeda dengan pendekatan Barat. Terdapat juga penekanan pada harmoni dengan alam dan kesadaran diri. Adi Sankara lahir pada tahun 788 Masehi di desa Kaladi, Kerala, India. Meskipun latar belakang keluarganya sederhana, Sankara menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa sejak dini. Ia memperlihatkan minat mendalam terhadap ajaran Veda dan filsafat. Ajaran Adi Sankara, terutama yang terkait dengan Advaita Vedanta, menekankan bahwa Brahman adalah satu-satunya kenyataan sejati, yang lainnya hanyalah ilusi atau maya. Dalam pandangan Advaita Vedanta, Brahman adalah realitas tanpa atribut, tanpa perbedaan, dan tanpa batas. Pada usia sangat muda, Adi Sankara meninggalkan rumahnya untuk memulai perjalanan pencariannya terhadap pengetahuan spiritual. Ia belajar dari beberapa guru yang terkenal pada masanya dan mengembangkan pemahamannya terhadap sastra suci Hindu, terutama Upanishad dan Vedanta. Salah satu kontribusi utama Adi Sankara adalah penyatuan ajaran Vedanta yang tersebar menjadi kebinekaan sekolah filosofi. Ia menyatukan berbagai tradisi dan mendefinisikan konsep-konsep penting seperti Brahman yang berarti realitas mutlak dan Atman yaitu jiwa individual dalam konteks Advaita Vedanta. Selama perjalanannya di seluruh India, Adi Sankara memimpin debat filosof dengan pandai besi pada masanya dan membela konsep Advaita Vedanta. Ia juga mendirikan 4 sudut India yaitu Sringeri, Putri, Dwarka, dan Badrinath. Mut-mut ini menjadi pusat-pusat spiritual dan pendidikan. Hai Sankara, kebenaran sejati bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata fisik. Ia adalah Brahman, kebenaran yang melampaui segala sesuatu.
Brahman adalah dasar dari segalanya. Ia adalah nyata, meskipun tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Di tengah perjalanannya, Sankara mengalami hal mistis, di mana ia merasakan kehadiran Brahman dalam keheningan dan kekosongan. Aku adalah keberadaan yang abadi, tak terbatas dan tak terlihat. Kau adalah bagian dariku, Sankara. Sankara menghadapi konflik batin dalam dirinya. Pertarungan diri, ia mencoba menghancurkan kepercayaannya pada Brahman. Apakah Brahman benar-benar nyata, atau kau hanya ilusi? Apa yang kau lihat dengan mata batinmu, Sankara? Dalam pertarungan batinnya, Sankara menemukan diri sejatinya yang menyatu dengan Brahman. Aku bukanlah tubuh atau pikiran. Aku adalah bagian dari Brahman yang abadi dan tak tergoyahkan. Akhiri dengan Sankara kembali ke desanya dengan membawa kebijaksanaan Brahman yang ia temukan, menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya dan mengajak mereka untuk menyadari keberadaan Brahman dalam diri mereka sendiri. Adi Sankara meninggal pada usia yang sangat muda, sekitar 32 tahun, namun warisan intelektual dan spiritualnya tak kuat. Ia dianggap sebagai Jivan Mukta, seseorang yang mencapai kebebasan atau moksa saat masih hidup. Adi Sankara adalah figur yang menginspirasi banyak orang untuk memahami esensi spiritualis dan filsafat Hindu. Advaita Vedanta yang ia ajarkan telah menjadi salah satu aliran filosofis Hindu yang paling berpengaruh. Kebenaran tentu bersifat mutlak, tak terkondisikan. Jika di setiap kelompok memiliki kebenaran versinya masing-masing, tentunya itu bukanlah kebenaran. Apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran sebenarnya bukanlah kebenaran, melainkan ilusi belaka. Ilusi membuat kita terjebak dalam satu kondisi sehingga kebenaran dikonstruksi disesuaikan dengan kondisi tersebut. Kesimpulan atau perspektif dalam manusia adalah menyesuaikan dengan alam, pesimis, pasif, dan harmonis. Pada filsafat timur, lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati yang dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan cikal budi dan intuisi serta inteligensi dan perajaan.